Pikiran saya saat itu langsung membayangkan kehidupan masa lalu, kehidupan di zaman candi itu dibuat. Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Kali ini kita akan membahas tentang Dhamma Yatra, di mana Dhamma Yatra adalah kegiatan berkunjung atau dalam bahasa umum disebut ziarah ke tempat-tempat yang berhubungan dengan Dharma atau Dhamma. Di zaman Sang Buddha, para biku memiliki kebiasaan bahwa setelah mereka berwasa atau menempati suatu tempat selama musim hujan, kira-kira 3 bulan, para biku akan menemui Sang Buddha untuk memberikan penghormatan. Nah, dengan kebiasaan seperti ini, pada saat Sang Buddha akan meninggal dunia atau parinibbana, seperti yang terdapat dalam Mahaparinibbana Sutta, Ananda menanyakan kepada Sang Buddha, jika Sang Buddha telah wafat, maka kebiasaan para biku untuk menemui dan memberikan penghormatan setelah menjalankan masa wasa atau melewati musim hujan, maka para biku tidak lagi bisa melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Sang Buddha kemudian memberikan jawaban kepada Biku Ananda bahwa ada 4 tempat yang dapat membangkitkan semangat. Ada 4 tempat yang pemandangannya dapat membangkitkan semangat bagi mereka yang berkeyakinan. Apakah 4 tempat itu? Yang pertama adalah tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Nah, tempat ini adalah Taman Lumbini. Keberadaannya di negara Nepal perbatasan dengan India. Kemudian yang kedua yaitu tempat Sang Tathagata mencapai penerangan sempurna, yaitu Buddha Gaya atau Bodhgaya. Jadi dulu di sana ada sebuah hutan yang bernama Hutan Gaya. Dan yang ketiga, tempat Sang Buddha atau Tathagata memutar roda Dhamma, yaitu di Taman Rusa Isipatana. Dan sekarang dikenal dengan nama kota, yaitu kota Sarnath. Dan yang terakhir adalah, atau yang keempat adalah tempat Sang Tathagata wafat atau parinibbana, yaitu Kusinara, yang sekarang terkenal dengan nama Kusinagar. Sang Buddha menjelaskan bahwa para biku, bikuni, umat awam baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki keyakinan mengunjungi tempat-tempat tersebut setelah meninggal dunia akan terlahir di alam surga. Hal ini terdapat dalam Mahaparinibbana Sutta. Mungkin akan muncul pertanyaan bagi sahabat siswa Buddha. Apakah benar hanya dengan mengunjungi 4 tempat tersebut dapat terlahir di alam surga? Bila kita terjemahkan penjelasan Sang Buddha bahwa kita umat Buddha berkunjung, bahwa jika umat Buddha berkunjung ke 4 tempat tersebut dengan penuh keyakinan, kita garis bawahi, yaitu dengan penuh keyakinan, kita ketika meninggal dapat terlahir di surga. Seperti dalam video sebelumnya saya sampaikan bahwa pikiran seseorang pada saat detik-detik akan meninggal ini sangat menentukan sekali kelahiran suatu makhluk di alam berikutnya. Di mana ketika meninggal teringat pada perbuatan baik maupun buruk,
kemudian teringat pada sarana yang digunakan dalam berbuat, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik, dan atau yang ketiga adalah muncul bayangan alam-alam yang akan dituju atau alam selanjutnya. Nah, jika kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Sang Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta, bahwa orang yang berdhamma yatra ke 4 tempat tersebut kemudian saat meninggal ingat pada simbol atau tempat-tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha, hal ini dapat menyebabkan terlahir di alam surga. Jadi sangat penting kita pahami ketika berkunjung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha atau berhubungan dengan Dhamma, seharusnya dengan penuh keyakinan. Keyakinan yang sangat kuat supaya dapat muncul ingatan simbol-simbol yang tempat yang berhubungan dengan Buddha atau berhubungan dengan Dhamma dapat muncul pada saat akan meninggal. Bagaimana jika selain tempat 4 tadi, misalnya ada di Indonesia yaitu Candi Borobudur, Mendut, atau candi Buddha lainnya, bahkan wihara, apakah dapat menyebabkan terlahir di alam surga? Sahabat siswa Buddha, yang penting di sini adalah bagaimana kita memunculkan kesan yang baik terhadap tempat yang kita kunjungi. Bagaimana supaya ada kesan yang baik? Tentunya harus dengan penuh keyakinan. Keyakinan yang kuat. Sebuah pengalaman pribadi saya ketika pertama kali saya berkunjung ke Candi Borobudur, saya melihat bangunan begitu megah, luar biasa. Pikiran saya saat itu langsung membayangkan kehidupan masa lalu, kehidupan di zaman candi itu dibuat, bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana situasi pembangunannya pada saat itu, kondisi politik pada saat itu, dan tak sadar muncul suatu perasaan yang lain seperti kekaguman yang luar biasa, yang susah, terus terang susah sekali saya ungkapkan dengan kata-kata. Hal ini yang menurut saya adalah salah satu bentuk kesan yang mendalam terhadap objek yang baik saat kita melihat atau mengunjunginya. Mungkin ada pengalaman sahabat siswa Buddha, boleh ditulis di kolom komentar kesan-kesan atau pengalaman pribadi ketika mengunjungi suatu tempat, baik candi ataupun bahkan 4 tempat suci yang terdapat dalam Mahaparinibbana Sutta, Taman Lumbini, Buddha Gaya, Sarnath atau Taman Rusa Isipatana, kemudian Kusinara, tempat Sang Buddha Parinibbana. Jadi sahabat siswa Buddha, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memiliki keyakinan yang kuat, memiliki semangat yang kuat. Nah, ketika kita memiliki keyakinan terhadap apa yang kita lihat, objek yang kita kunjungi, kemudian muncul kekaguman, muncul perasaan-perasaan yang baik, hal-hal yang baik, disitulah pentingnya bisa terbawa, bisa mengkondisikan ketika seseorang akan meninggal teringat simbol-simbol yang pernah dikunjungi atau yang pernah dilihat. Seperti dalam video sebelumnya yang pernah saya sampaikan bahwa ada 3 macam simbol atau tanda ketika detik-detik seseorang akan meninggal, dan hal itulah yang akan menentukan seseorang akan terlahir di alam berikutnya. Demikian sahabat siswa Buddha, terima kasih. Namo Buddhaya.